Ternyata Ethiopia bukanlah negara sebagaimana sebelumnya saya bayangkan. Afrika adalah sebuah benua yang memiliki potensi sangat besar. 10% cadangan minyak dunia itu ada di Afrika. 8% cadangan gas dunia ada di Afrika. Ethiopia ini dengan jumlah penduduk nomor 2 terbesar di Afrika itu menjadi suatu tujuan bisnis yang strategis. Retorikanya, baik itu di kalangan pejabat pemerintah, terutama ya, itu rasanya luar biasa. Tapi di lapangan ternyata tidak seindah yang dikatakan seperti itu. Orang-orang Afrika melihat orang-orang Indonesia itu sama seperti orang-orang Indonesia melihat orang-orang Barat. Dadah, Anda kembali di VVIP, senang banget, terima kasih kembali join di sini. Tapi sebelum kita mulai hari ini, saya pengen ingatkan Anda untuk subs kalau Anda suka dengan konten kita. Jangan lupa juga untuk share, likes, dan juga saya tunggu komennya untuk setiap episode yang kita hadirkan di VVIP. Nah, hari ini kita bicara sebuah benua yang sebetulnya jarang dibahas oleh orang Indonesia. Pemahaman orang Indonesia terhadap benua ini juga very minim, sangat minim sekali. Kalaupun ada yang tahu Afrika, mungkin persepsinya masih agak kurang bagus begitu ya. Kalau kita bicara Afrika, mungkin sebagian besar membayangkan, wah kayaknya negara-negara di sana itu miskin, konflik, tidak aman, tidak stabil, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya Afrika ini sama sebetulnya dengan Vietnam ya, kalau kita bicara dalam ranah ASEAN, adalah sebuah benua yang sedang melaju pesat dan punya potensi yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar sama-sama untuk melihat lebih dekat lagi apa sih potensi yang tersembunyi di benua Afrika ini dan apa yang Indonesia bisa lakukan untuk bisa mendapatkan manfaat kerjasama ekonomi, dagang, dan juga investasi dengan Afrika. Tamu kita hari ini adalah orang yang menurut saya ya sejauh ini adalah yang paling tepat untuk kita ajak ngobrol tentang Afrika karena beliau baru saja kembali dari Ethiopia. Dia dipercayakan menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan juga Uni Afrika dari sejak 2019 dan saat ini dia sudah kembali ke Indonesia. Saya yakin banyak sekali di pikiran dia yang ingin dia tuangkan. Dia sharing dengan kita, so we are very lucky hari ini ya bisa kedatangan Bapak Al Bushra Basnur. Selamat datang di VVIP, Pak Bushra, apa kabar? Mbak Sumi, terima kasih banyak atas kesempatan bisa bergabung di VVIP. Kabar baik. Terima kasih Bapak juga sudah mau main ke VVIP. Tadi saya kaget loh, ternyata Pak Bushra ini dulunya adalah wartawan. Iya. Umur berapa jadi wartawan dulu Pak? Saya mulai menulis di media, di surat kabar ya, mainstream, itu waktu kelas 2 SMP, saya sudah mulai menulis. Wow. Lalu pada saat kelas 2 SMA di Bukit Tinggi, di samping sekolah di SMA, saya juga diberi kepercayaan sebagai wartawan surat kabar haluan di Sumatera Barat. Jadi mulai dari situ sampai kuliah, saya aktif juga menulis di berbagai media nasional. Jadi dunia tulis menulis ini rasanya sudah DNA ya, flesh and blood saya Mbak. Iya, karena mulainya dari masih di bangku sekolah gitu ya. Jadi setelah lulus dari kuliah, Bapak melanjutkan karir wartawannya, tetap menulis atau? Jadi waktu di kuliah, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang. Kegiatan sebagai wartawan dan penulis terus saya lakukan, lanjutkan. Juga sebagai aktivis pemuda di berbagai organisasi pemuda di Sumatera Barat. Dan syukur juga ketika saya kuliah, saya mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Kanada 2 kali. Sebagai partisipan dan juga sebagai group leader. Okay. Nah, setelah itu saya bekerja sebagai diplomat
Indonesia di Kementerian Luar Negeri, tentu saja saya harus meninggalkan pekerjaan sebagai wartawan. Tidak ada terbayangkan untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Tetapi pada saat yang bersamaan, ada tawaran dari Kementerian Luar Negeri ke Universitas Andalas untuk merekrut calon-calon diplomat. Nah, saya dipanggil oleh Pak Dekan dan Pak Rektor, karena sebagai wartawan komunikasi saya dengan beliau cukup terbangun dengan baik gitu ya. Lalu dia panggil Al, ini ada tawaran dari Kementerian Luar Negeri untuk jadi diplomat. Kamu ikut ya? Pak, saya kan udah mau jadi dosen, Pak. Saya sedang jadi dosen, Pak. Nggak, kamu ikut karena kamu mempunyai pengalaman pertukaran pemuda Indonesia Kanada, dan saya juga nggak bisa memastikan alumni kita udah berapa orang atau ada apa tidak ini yang bekerja sebagai diplomat atau bekerja di Kementerian Luar Negeri. Wah, oke Pak, kalau itu baik, saya ikutin, dan saya ikutilah beberapa proses, ada 4-5 kali kalau nggak salah ya. Dan akhirnya alhamdulillah lulus gitu. Saya tidak bisa menjadi seorang jurnalis, wartawan, tetapi terbuka peluang buat saya untuk menulis opini sebagai kolumnis. Dan hampir di semua surat kabar yang terbit di Jakarta, mulai tahun 87 sepulang saya dari Kanada, program pertukaran pemuda, sampai saya penempatan pertama di Manila, di KBRI, kita di Manila, Filipina, saya harus giat menulis tulisan dan dimuat di media di Indonesia. Jadi akhirnya membawa Bapak juga nggak pernah meninggalkan dunia tulis menulis saya tetap lanjutkan karena rasanya itu sudah flesh and blood saya ya. Dan saya malah merasa kegiatan tulis menulis di selama saya berkarir di Kementerian Luar Negeri, mulai dari awal sebagai diplomat yang sangat junior, itu malah sangat membantu saya dalam hal misalnya membuat laporan. Lalu kemudian pimpinan atasan saya justru malah banyak yang merasa terbantu dan juga tanda petik selalu minta saya untuk terutama urusan dengan media pers misalnya ya. Apakah itu dalam menulis atau juga untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan wartawan. Nah, kebetulan saya sepulang penempatan dari Manila, Philippines, saya bertugas sebagai staf Menteri Luar Negeri waktu itu Pak Ali Alatas, dan saya juga ditugaskan di press room. Jadi dengan kawan-kawan di media pers itu saya sangat akrab sampai sekarang masih terbangun, dan mereka sudah menjadi orang-orang besar semua, pemimpin redaksi, menjadi CEO dari media gitu ya. Jadi justru background itu menjadi keunggulan Bapak begitu ya ketika masuk saya merasa bersyukur saya bisa memiliki kemampuan menulis yang menurut saya cukup baik, dan saya juga bisa menulis itu dalam artian dengan media ya, dan saya juga tidak hanya menulis berita tetapi juga kolumnis ya, sebagai pengisi kolum lah gitu ya. Nah, saya merasa sekali itu sangat menolong saya. Membantu. Ya, itu sedikit perkenalan dengan Pak Busra, kan nggak kenal maka nggak sayang begitu ya Pak ya. Nah, sekarang kita pengen kenalan dengan Afrika Pak. Ya. Image Afrika itu di mata masyarakat Indonesia itu kan jelek-jelek ya. Kalau enggak ya kayaknya miskin, konflik dan sebagainya, hal-hal yang negatif. Tapi belakangan ini sudah ada yang mulai berubah persepsinya bahwa Afrika itu sedang bertumbuh loh. Afrika itu market yang sangat besar loh. Nah, Pak Busra mungkin bisa share pandangan Bapak karena Bapak 6 tahun berada di situ. Persis 6 tahun. Persis 6 tahun. Mungkin Bapak bisa sharing dengan kita apa yang Bapak lihat ketika pertama kali menginjakan kaki di Ethiopia di 2019 sampai ketika Bapak meninggalkan tempat itu di baru-baru ini gitu ya di 2025. Apa yang Bapak lihat? Pertama, kunjungan saya atau penempatan saya di Afrika ini adalah yang pertama. Saya tidak pernah berkunjung ke Afrika sebelumnya. Karena saya pernah ditempatkan sebagai diplomat karir, saya pernah bertugas di Manila, Filipina, di Roma, Italia, lalu sebagai konsul jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat. Nah, kemudian sebagai tugas sebagai duta besar ke Afrika, Ethiopia lagi. Wah, kenapa Ethiopia lagi? Karena Ethiopia ini banyak sekali masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai negara yang
eh, susah Ya. secara ekonomi, lalu kemudian ada beberapa konflik gitu ya, dan itu tidak hanya Ethiopia, tetapi juga berbagai negara lain di Afrika. Saya pertama mendengar dan menerima penugasan ini banyak perenungan. Ini apa ini yang harus saya lakukan di sebuah negara yang informasi yang selama ini kita dapatkan begini, dan saya harus melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai duta besar di situ. Tapi saya akan jalani saja. Tentu saja saya sudah membaca banyak literatur dari tentang Ethiopia dan juga tentang Uni Afrika dan Djibouti yang negara yang saya rangkap ya. Saya datang ke Ethiopia dengan pikiran yang mix. Oke. Yang pertama penuh harapan, yang kedua apakah saya bisa melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan kondisi yang saya dapatkan sebelumnya ya. Ternyata Ethiopia bukanlah negara sebagaimana sebelumnya saya bayangkan. Ternyata Ethiopia yang pada tahun 1984, 1986 adalah sebuah negara yang dilanda bencana alam, kekeringan, di mana 1,2 juta orang, saudara-saudara kita di sana meninggal dunia. Sehingga kalau di Indonesia kita pernah mendengar lagu Ethiopia yang ditulis dan dinyanyikan oleh Iwan Fals tentang menggambarkan betapa Ethiopia pada saat itu sangat menyedihkan. Nah, ternyata Ethiopia setelah saya pelajari, to make it short, Ethiopia sekarang adalah Ethiopia yang totally different dibandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu. Tahun 2007 sampai 2017, Ethiopia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 10%. Wow. Yes. Jadi kalau saya melihat, saya sudah sampaikan di awal tadi, totally different gitu ya, Ethiopia yang saya kenal sebelumnya. Dan ternyata kota Addis Ababa yang berpenduduk 5 juta itu mengalami pertumbuhan yang perkembangan yang luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit banyak di situ. Lalu jalan tol di Ethiopia itu bagus-bagus, infrastruktur juga banyak dibangun dengan sangat baik. Bahkan beberapa teman saya termasuk ada menteri yang sekarang ini berkunjung beberapa kali ke Ethiopia dan juga pejabat tinggi negara lain, negara Indonesia yang berkunjung ke saya. Waktu saya ajak berkunjung dan berkeliling atau berkegiatan di Ethiopia, malah mereka mengatakan, wah Pak Dubes ini jalan tolnya bagus sekali nih gitu kan. Bahkan lebih bagus dari kita. Ada yang ngomong gitu tuh. Gak ada lubangnya gitu ya. Ya, mulus sekali. Betul sekali. Nah lalu kemudian infrastrukturnya bagus sekali ya. Dan kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi lagi di Ethiopia, ternyata Ethiopia adalah suatu negara yang menjadi perhatian banyak investor dan trader dari berbagai negara. Saat ini, saya kembali sedikit, mengenai bencana kelaparan yang 1,2 juta orang yang meninggal itu sebetulnya terjadi di bagian utara Ethiopia. Karena kalau kita lihat peta, di bagian utara itu berbatasan dengan Eritrea dan juga Sudan. Daerahnya memang kering, gersang, tidak banyak pepohonan dan tidak subur. Disitulah terjadi bencana kelaparan pada tahun 1984-86 itu. Tetapi kalau kita sudah mulai ke tengah, kota Addis Ababa itu berada di ketinggian 2.350 meter dari permukaan laut. Dingin. Nah, Mbak Sumi, kami setiap hari siapapun di Addis Ababa itu harus pakai jaket. Karena nggak kuat, karena dingin. Suhu di kota Addis Ababa itu antara 7 derajat Celcius dan maksimum 25-26 derajat Celcius. Oh, itu udah paling panasnya mereka. Sudah paling panas. Nah lalu ke selatan lagi,
dari Addis Ababa ke bagian selatannya, itu adalah daerah yang sangat subur. Banyak pohon, banyak hutan-hutan luas yang di bagian selatan Ethiopia. Dan Ethiopia itu 80% adalah hasilnya pertanian. Ethiopia adalah pengekspor bunga terbesar ke Eropa. Bunga. Ya. Nah, itu mengenai kondisi sedikit ya tentang Ethiopia. Kembali kepada negara Ethiopia dikaitkan dengan investasi dan tujuan perdagangan, Ethiopia berpenduduk 130 juta jiwa. Ini nomor 2 terbesar di Afrika setelah Nigeria. Nigeria nomor Nigeria 1 itu nomor populasi. 1 sekitar 220 juta. Oke. Nah, Ethiopia ini dengan jumlah penduduk nomor 2 terbesar di Afrika itu menjadi suatu tujuan bisnis yang strategis. Yang pertama sebagai pasar, terutama ya. Nah, Indonesia memiliki 5 perusahaan yang berinvestasi di Ethiopia. Ini private, swasta berarti? Swasta. Yang pertama adalah Indofood ya, Indomie. Nanti bisa cerita tuh Pak, Baik. ada yang lucu tuh tentang Indomie di situ ya kan? Betul. Terus kemudian Yang kedua adalah pabrik sabun B29. Wings. Bukan. Wings tidak punya pabrik, tetapi Wings masuk di market. Tapi yang B29, Sinar Ancol ya kalau salah itu namanya, itu mereka mempunyai pabrik di sana. Nah, jadi ada 2. Yang ketiga adalah garment. Perusahaan garment ada di situ. Nah, 2 perusahaan lain sudah berdiri tetapi belum in operasional. Nah, jadi ada 3 perusahaan yang sangat dikenal di Ethiopia. Mungkin sekilas kita senang, wah banyak ini, ada 5 perusahaan lumayan Indonesia. nih, Banyak. tapi sebentar. Ini mau bandingkan dengan negara mana nih? Itu saya mau bandingkan itu Mas Umi. 5 itu nggak bisa dibilang besar loh. Nah, dibandingkan dulu sama siapa? Yes, ya. Dan untuk di Afrika secara keseluruhan itu ada lebih dari 32 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di berbagai negara di Afrika. Yang terbanyak itu adalah di Nigeria. Kalau nggak salah ada sekitar 17-18 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di situ. BUMN juga. Yang di sana saya tahu semuanya swasta ya. Swasta semua. Ya. Nah, kembali ke Ethiopia, ada 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi, yang 3 perusahaan yang inoperasional. Senang kita mendengar, tetapi ternyata setelah dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, ternyata kecil, Mbak Sumi. Kecil banget. Kecil. Gitu. Nah, saya mulai misalnya dari Turki. Turki itu ada 230 perusahaan registered di Ethiopia. 230. Wow. Lalu India registered 600 perusahaan yang ada di situ. Kalau bicara China, lebih 1.500 perusahaan. Dan setelah saya lihat lagi, Bangladesh juga memiliki 5 perusahaan yang berinvestasi di Ethiopia. Artinya apa? Jumlah perusahaan Bangladesh dengan Indonesia itu sama. Gitu ya. Jadi jangan puas dulu tadi ya. Nah, itu dia. Namun kalau kita bicara lagi Mbak Sumi ya mengenai perusahaan Indonesia, selama saya bertugas di sana, saya aktif mengajak, mengundang para pengusaha Ethiopia untuk berkunjung ke Indonesia, terutama untuk menghadiri Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun biasanya bulan Oktober. Ya, saya merasa bersyukur bahwa pada tahun 2022 KBRI di Addis Ababa atau kami berhasil membawa 80 pengusaha Indonesia untuk menghadiri Trade Expo Indonesia di Serpong ya, di ICE Convention Center di situ. Dan ini merupakan delegasi bisnis terbesar dari Afrika untuk menghadiri Trade Expo ini. Tahun 2022. Ternyata itu hanya terjadi sekali. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya delegasi delegasi bisnis terbesar dari Afrika itu adalah dari Nigeria. Itu bisa 100-150 orang. Tetapi pada tahun 2022 itulah saya selalu ingat dan tidak pernah lupa,
Saya telepon sahabat saya duta besar di sana, sorry ya untuk tahun ini kami ngambil alih nih posisi yang terbanyak, yang terbesar gitu kan ya. Nah pada tahun itu juga saya di Trade Expo itu diundang sebagai pembicara untuk bicara tentang Afrika, pasar Afrika. Saya masih ingat Mbak Sumi, ada 2 atau 3 pengusaha atau audiens di mana saya berbicara di ICE Serpong itu, di Trade Expo itu, saya tidak lebih dan tidak kurangi ketiga-tiganya bicara seperti ini. Pak Dubes, terima kasih sudah memberikan update kepada kami tentang potensi kerjasama ekonomi dengan Afrika. Karena apa? Selama ini katanya, jangankan untuk melakukan bisnis, investasi atau perdagangan, mendengar nama Afrika saja, kami itu mules Pak Dubes. Persis kata-kata itu disampaikan kepada saya. Ya. Nah, lalu saya mencoba juga mengajak kawan-kawan dari Indonesia, tidak hanya pejabat pemerintah, tetapi juga dari kalangan swasta, pengusaha, bisnismen, untuk datang berkunjung ke Ethiopia khususnya. Dan mereka melihat betapa Ethiopia memiliki peluang yang sangat besar untuk kerjasama ekonomi Indonesia dan Ethiopia, dan juga beberapa negara lain di Afrika. Ya, itu baru bicara potensi Ethiopia dengan posisi populasi kedua terbesar di Afrika. Kalau kita gabung keseluruhan populasi yang ada di benua Afrika ini cukup mengagetkan ya. Ternyata 1,3 miliar ya Pak? 1,3 miliar. Ini adalah potensi market yang luar biasa. Tahun 2050 itu akan menjadi 2,5 miliar. Yes, dan itu bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Nah, tapi sebetulnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang Bapak sebutkan tadi dari 2007 sampai 2017 bisa sampai 10%. Apakah semata-mata hanya populasinya yang besar, market yang besar, atau sebetulnya secara tata kelola pemerintahan di negara-negara di Afrika ini sudah jauh lebih baik sehingga Afrika menjadi menarik gitu di mata investor? Ya. Sebetulnya Afrika adalah sebuah benua yang memiliki potensi sangat besar di sisi kerjasama ekonomi, apakah itu perdagangan atau investasi. 10% cadangan minyak dunia itu ada di Afrika. 8% cadangan gas dunia ada di Afrika. Nah, sekarang ini dan sejak puluhan tahun yang lalu, kalau saya melihat kehadiran Indonesia secara ekonomi, itu masih jauh berada di bawah dibandingkan negara-negara lain. Dalam masa jumlahnya perusahaan di sana sama sama Bangladesh gitu. Betul. Padahal potensi kita besar. Sangat besar. Sebentar, saya mestinya juga ingin menyentuh bagaimana sebetulnya hubungan Indonesia dengan Afrika ini. Yang selama ini dan sejarahnya. Betul. Kita perlu mengetahui bahwa hubungan Indonesia dengan Afrika itu tidak hanya dimulai dari beberapa tahun atau 10-20 tahun yang lalu. Tapi hubungan kita itu secara politis sudah dimulai sejak 1955. Yes, Asia Afrika. Di Bandung. Tanggal 18 sampai 24 April 1955. Nah, pada GAA itu hadir 6 negara dari Afrika. Salah satunya itu adalah Ethiopia. Nah, tahun 55 ya. Padahal tahun 55 itu hubungan diplomatik Indonesia dengan Ethiopia belum ada, belum diresmikan dan belum dibangun. Kita membangun hubungan diplomatik dengan Ethiopia itu tahun 1961. Artinya apa? 6 tahun sebelum hubungan diplomatik Indonesia-Ethiopia terbangun, delegasi Ethiopia sudah ada 6 orang kalau nggak salah, delegasinya itu sudah ada di Bandung. Negara-negara Afrika lainnya yang menghadiri KA itu ada dari Mesir, ada Libya, ada Liberia, dan juga Ghana, Pantai Gading ya. Nah, jadi ada Libya ya juga. Nah,
Di situ awal hubungan kita sebetulnya. Dan retorika tentang dekatnya hubungan Indonesia dengan Afrika itu luar biasa. Retorikanya. Dan saya harus jujur mengatakan, pejabat pemerintah kita, kalangan swasta kita selalu menggarisbawahi pentingnya hubungan Indonesia dengan Afrika. Karena kita sudah memulainya secara politis, memulainya 1955. Dan hubungan kita dengan negara Afrika itu sebetulnya sudah jauh, dimulai jauh lebih lama dari itu. Dan banyak orang-orang Indonesia yang bepergian ke Afrika lalu bermukim di sana ya, termasuk juga di Madagaskar misalnya, dan juga di Afrika Selatan. Nah, tetapi kalau menurut pemahaman, pengalaman dan pandangan saya, retorika kita itu sangat kuat, tetapi implementasinya, makna dari kedekatan hubungan itu belum sepenuhnya dinikmati, dirasakan oleh bangsa Indonesia dan bangsa Afrika. Potensi itu banyak. Nah, saya kembali lagi kepada potensi Afrika tadi. Kita melihat Afrika negara yang kaya di satu sisi. Di sisi yang lain, Afrika juga penuh dengan dinamika. Apakah itu konflik, apakah itu bencana alam dan lain-lain ya. Dan negara-negara Barat, Eropa terutama, dan juga Asia Timur itu sudah hadir di Afrika itu sejak lama. Nah, dalam beberapa pembicaraan saya dengan teman-teman di Indonesia, terutama kalangan stakeholders, pemangku kepentingan, bahwa Indonesia itu, pengusaha-pengusaha Indonesia terutama, sangat bangga bahwa Indonesia cukup menjanjikan buat mereka, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Afrika. Pasar Indonesia itu sudah cukup buat mereka. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini yang sudah jelas paket-paketnya, keuntungannya, ngapain kita jauh-jauh ke Afrika juga belum tentu jelas hasilnya apa. Apa karena minim informasi yang selama ini kita terima sehingga ya kita nggak tahu sesungguhnya Afrika itu ya kayak apa gitu ya, potensi apa gitu. Karena kan memang persepsi yang tertanam itu ya Afrika jelek gitu. Selalu negatif gitu. Apa karena informasi itu nggak nyampe ke kita apa gimana, Pak? Saat ini kita memiliki 17 kedutaan besar Republik Indonesia KBRI di benua Afrika dan 1 KJRI di Afrika Selatan. Dan perwakilan RI kita ini 17 KBRI dan 1 KJRI ini bertugas untuk dengan wilayah kerja 54 negara. Karena Afrika itu terdiri dari 54 negara, cukup banyak, cukup luas. Dan kalau kita melihat dari sisi jumlah KBRI di Afrika, kalau menurut saya masih kurang. Saya membandingkan dengan negara-negara lain seperti Turki, China apalagi ya, lalu kemudian juga Jepang, Korea agak berada di bawah kita sedikit, kalau nggak salah 14. Tetapi kehadiran perwakilan kita di Afrika, kalau menurut saya itu perlu ditambah, ya, perlu ditambah. Mbak Sumi benar sekali, saya ingin menyentuh betapa pengetahuan orang-orang Indonesia tentang updated version of Africa itu sangat terbatas. Itu tadi, kalau kita bicara Afrika, kasihan gitu kan. Kasihan, banyak gitu. Bahkan orang-orang Afrika sendiri mengatakan kepada saya, mereka tuh banyak merasa tanda petik tersinggung. Misalnya ada seseorang, ini banyak yang bercerita sama saya, pengusaha-pengusaha dari Afrika, tidak hanya dari Ethiopia, mereka datang ke Jakarta, nginap di hotel yang berbintang, lalu makan di situ, berkenalan dengan orang-orang Indonesia di situ, lalu disebutlah bahwa mereka dari Afrika. Ekspresi yang pertama yang dia terima adalah, kasihan. Apa yang saya lakukan, katanya kan, kepada saya kan, setelah mereka selesai makan, Bapak, Ibu, dalam bahasa Inggris lah ya, Bapak, Ibu, boleh nggak saya yang membayarkan makananmu itu? Itu saya banyak dapat cerita itu. Mbak, ya. Jadi kembali lagi,
kalau kita datang kepada menyebut persoalan apa sih yang menjadi penyebab Afrika itu belum dikenal secara luas oleh kita di Indonesia, tidak hanya di kalangan pengusaha, tetapi juga di kalangan pemerintah. Nah, saya ini baru ingat ini. Kalau boleh saya menyebutkan di sini, exchange visit itu sangat penting dan menentukan untuk kita saling mengenal. Oke. Tidak hanya saling mengenal, tapi juga saling mencari tahu potensi masing-masing. Betul, Apa yang bisa membuka dikerjasamakan. Networking. Kunjungan ke Ethiopia ya, saya bicara Ethiopia. Kita membuka hubungan diplomatik kita tahun 1961. Mbak Sumi, Menteri Luar Negeri RI yang pertama berkunjung ke Ethiopia adalah Ibu Retno Marsudi. Kapan itu? Tanggal 29, 30 Januari 2015. Jadi dari sisi pemerintah pun kita sadarnya agak telat ya Pak? Potensi Afrika itu, sehingga ya kunjungannya juga baru 2015. Tahun 61, 2015 Ibu Retno, Januari 29, 30 Januari berkunjung. Pertama kali Menteri Luar Negeri. Padahal segera setelah kita membuka hubungan diplomatik dengan Ethiopia 1961, 1968 emperornya, kepala negara pemerintahan Ethiopia berkunjung ke Jakarta. After 6-7 years. Setelah itu apa? Puluhan menteri-menteri dari Ethiopia, pejabat tinggi negara Ethiopia yang berkunjung ke Indonesia. Tetapi kunjungan balasannya dari Indonesia, menteri pertamanya adalah Menteri Bappenas, ya. Tetapi Menteri Luar Negeri Bu Retno pada level sebagai capacity sebagai Menteri Luar Negeri, pertama kali Menteri Luar Negeri RI berkunjung ke Ethiopia setelah berapa tahun? 60 2015, kan ya. Nah, di sini terlihat juga betapa perhatian tidak hanya dari masyarakat, kalangan pengusaha, bisnismen, tetapi dari pemerintah pun seperti itu. Satu lagi cerita yang sangat menarik ini. Agustus 2023, Bapak Presiden Jokowi mengunjungi 4 negara di Afrika bagian timur, tidak tengah, tidak barat. 4 negara. Agustus 2023. Bisa nggak Mbak Sumi dan kita bayangkan setelah Bapak Presiden Jokowi itu kunjungan beliau yang pertama ke benua Afrika. Silakan dijawab saja. Betapa harus nunggu berapa dekade kita untuk bisa melirik 2023. Afrika. Pak Jokowi kan 2014. Ya. Berapa tahun harus menunggu seorang kepala sesudah negara. hampir mau selesai menjabat kan. Yes. Nah, satu yang menarik lagi sebetulnya Mbak Sumi ya. Indonesia adalah satu-satunya kedutaan besar negara ASEAN yang ada di Addis Ababa. Sampai saya meninggalkan Addis Ababa pada akhir Februari tahun ini. Indonesia satu-satunya kedutaan besar, memiliki kedutaan besar di skop negara-negara ASEAN di Addis Ababa. Tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia, tidak ada Thailand, tidak ada yang lain-lain. Vietnam, Filipina, Kamboja. Nah, dan ternyata Malaysia yang tidak mempunyai kedutaan di sana, Thailand yang tidak mempunyai kedutaan di sana, berkali-kali membawa delegasi bisnis ke Ethiopia dan juga negara-negara lainnya di Afrika. Nah, jadi kembali lagi Mbak Sumi, saya melihat kalau kita nggak perlu mencari siapa yang salah, tapi kita harus melihat ke depan apa yang harus kita lakukan. Tapi yang pasti sejarah itu adalah untuk sebagai bahan pelajaran buat kita. Bahwa apa? Pengetahuan kita tentang Afrika itu memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Sudahlah terbatas, tidak mau pula menambah keinginan untuk menambah pengetahuan. Kembali lagi apa? Kuncinya adalah flow of information. Kalau sudah ada flow information pada tataran yang tinggi, yang bagus, itu akan diikuti oleh exchange visit.
exchange visit ini yang kedua akan bermuara kepada cooperation, collaboration. Nah ini nih yang kalau kita mau melihat dari awal itu adalah terbatasnya informasi, updated versions, development in Africa itu very minimal. Ya, berarti pintu pertama yang harus kita lewati itu adalah kita harus pahami dulu Afrika itu seperti apa saat ini. Dan sebenarnya itu tugas wartawan juga loh Pak. Itu dia. Cuma sayangnya memang wartawan Indonesia kita perhatikan kalau bukan sesuatu isu yang lagi lagi ramai gitu ya, memang jarang mau membahas, begitu ya. Kalau kita lihat potensinya ya Pak, ini saya ingin cerita sedikit. Ini kebetulan saya ingat ketika April kemarin itu saya iseng main ke Canton Fair di Guangzhou. Saya kaget ketika saya ada di sana dan peserta yang datang itu didominasi oleh orang Afrika. Mereka berpakaian begitu proper. Dan yang mengagetkan itu adalah banyak di antara mereka yang ngomong Mandarinnya itu fasih banget Pak. Orang Afrika ngomong Orang Mandarin. Afrika. Sedang mencari barang ke Canton Fair. Saya juga iseng ngobrol dengan exhibitor yang ada di sana, which is pengusaha-pengusaha yang ada di China, dan mereka mengakui bahwa Afrika itu adalah big market for them. Dia bilang banyak sekali orang Afrika tiap tahun ke sini cari barang. Dan di situ misalnya butuh electricity yang masih kurang, akhirnya mereka membeli panel surya ke China dengan jumlah yang luar biasa. Jadi untuk China sendiri pun mereka memang udah sadar dari belasan tahun lalu bahwa this is a big market, this is a future. Sehingga kita lihat jumlah perusahaan yang ada di Afrika itu ribuan. Totalnya mengagetkan. Bahkan udah 10.000 kayaknya kalau digabung gitu ya satu benua Afrika gitu. Nah, maksudnya Indonesia kita maafin gitu ya bahwa kemarin we ignore Afrika gitu. But the next jangan dong. Kita harus melihat potensi yang ada di sini dan jangan ketinggalan lagi. So how we gonna do that, Pak? Oke. Saya harus juga memberikan pencerahan. Sebetulnya yang kita lakukan, Indonesia sudah lakukan, sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan. Sebetulnya bagaimana untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama antara Indonesia dengan Afrika itu. Yang pertama, tahun 2018, sebetulnya kita sudah menyelenggarakan Indonesia Afrika Forum tahun 2018 ya di Bali. Lalu kemudian 2019, 6 bulan setelah saya sampai di sana, Indonesia juga menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Dialogue, Indonesia Africa Infrastructure Dialogue. Itu juga diselenggarakan di Bali pada bulan Agustus, 21 Agustus saya ingat sekali. Nah lalu tahun lalu pada tanggal 2 dan 3 September Indonesia juga menyelenggarakan Indonesia Africa Forum yang kedua. Nah 3 event ini sebetulnya adalah suatu program strategik dari Indonesia dengan mengundang pengusaha-pengusaha dari Afrika dan juga pejabat pemerintah Afrika. Hasilnya secara tertulis, komitmennya secara tertulis luar biasa, bagus. Nah, tetapi tetap saja harus diberikan energi yang lebih sebetulnya untuk realisasinya. Komitmen itu berbeda dengan reality, right? Nah, komitmennya luar biasa. Di atas kertas saya melihat, wah hebat. Nah, apalagi kalau udah selesai konferensi itu kan nanti di depan pers kan luar biasa nih. Transaksi begini, komitmen begini, wah luar biasa. Tapi ini adalah sesuatu langkah positif. Ada pemerintah melakukan sesuatu. Tetapi kemudian di kalangan non pemerintah juga diperlukan energi baru untuk membuka mata dan bergerak maju ke Afrika. Ya. Nah, kembali pada China itu luar biasa. Dan itu tidak hanya di 1-2 negara. Dan mereka betul-betul berani untuk memberikan suatu bantuan apa untuk Afrika, lalu mengkonekkan sektor bisnisnya. Dan setiap tahun itu negara-negara Afrika, setiap tahun negara-negara Afrika dan China menyelenggarakan pertemuan di mainland.
Nah, saya sudah berbicara juga dengan beberapa teman di pemerintahan mengenai kondisi terakhir terkini bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, jumlah peserta Trade Expo Indonesia yang diadakan di Serpong itu dari Ethiopia dan juga dari beberapa negara di Afrika berkurang jumlahnya. Mbak Sumi pasti akan bertanya, kenapa? Ya. Apa faktor yang menyebabkan itu berkurang? Ternyata pada tahun 2023 itu sebetulnya mulai 2024 juga agenda Trade Expo kita di Jakarta itu berdekatan waktunya dengan suatu Trade Expo yang diselenggarakan di China. Oke. Kalau nggak salah di Shanghai. Oke. Correct me nanti kalau ini. Nah, waktunya itu sangat hanya berbeda 2-3 hari. Akibatnya apa? Banyak pengusaha partisipan dari Afrika itu memilih ke sana daripada masuk ke Indonesia. Di sini kita sudah kalah saing nih. Dan jumlah itu saya merasakan secara signifikan. Katakanlah tahun 2022, saya bisa mengajak teman-teman 80 orang dari Ethiopia. 2023 berkurang jadi 51 orang. Tahun lalu 2024 angkanya 36 orang saja. Separuh itu, Mbak. Nah, jadi kehadiran kawan-kawan pengusaha Indonesia, businessman, investor di Afrika itu memang memerlukan dukungan bantuan dari pemerintah. Oke. Tidak hanya pemerintah, juga memerlukan dukungan dan bantuan dari media. Oke. Tadi Mbak Sumi sudah menyebut tentang media, dan syukur saya menyelenggarakan selama saya di sana, setiap tahun saya menyelenggarakan namanya Indonesia Ethiopia Media Dialogue. Oke. Jadi saya mendatangkan Mempertemukan mereka berdialog di Jakarta, wartawan dari Ethiopia ke Jakarta, lalu bertemu dengan counterpart mereka, kita berdialog. Dan juga dari Indonesia, saya undang mereka ke Ethiopia untuk menambah wawasan dan pentingnya kerjasama. Dan sebetulnya antara kantor berita Indonesia sudah lama sekali, mungkin sudah sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu sudah ada MOU dengan kantor berita Ethiopia untuk kerjasama. Tapi kemudian kayaknya defunct gitu. Jadi nggak berjalan dengan seperti yang diharapkan. Dan satu lagi yang perlu lagi, people to people ya Mbak ya. Saya agak menyentuh kiri kanan. Selama saya bertugas di sana 6 tahun, syukur kami bisa mendorong penandatanganan 49 MOU antar perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia. Sebelum kami bertugas di Ethiopia baru ada 2 MOU antar perguruan tinggi. Nah sekarang secara total itu ada 51 MOU antar perguruan tinggi. Pertukaran akademisi, kerjasama, dan lain-lain. Dan pemberian beasiswa juga sangat diperlukan, Mbak. Nah saya kalau boleh juga saya nambahkan di sini, sayang sekali bahwa jumlah mahasiswa dari Afrika, tidak hanya dari Ethiopia, tetapi juga dari berbagai negara Afrika, yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan juga dari non-pemerintah Indonesia, itu sangat terbatas. Pemerintah, saya melihat misalnya beasiswa kemitraan negara berkembang, ada lagi beasiswa Dharma Siswa. Itu pesertanya lebih banyak dari Eropa, dari Asia Timur, dari Amerika, tetapi jumlah dari Afrika tidak seperti yang saya harapkan. Dan saya termasuk orang yang kecewa tahun lalu. Sebelum saya datang bertugas di sana, calon peserta untuk mengikuti program beasiswa di Indonesia itu paling di bawah 10 rata-rata. Tetapi tahun lalu, Mbak Sumi, kami berhasil merekrut sekitar 131 calon penerima beasiswa untuk belajar di Indonesia. Tahu nggak berapa yang diloloskan? Seleksinya itu kan diputuskan oleh pusat. Hanya 2 atau 3 orang. Kenapa? Jauh sekali. Padahal kita udah bekerja keras. Nah, jadi inilah hal. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat
memberdayakan tanda petik Afrika ini ke depan seperti yang Mbak Suwi sampaikan tadi, sebetulnya itu banyak sektor, banyak lembaga, banyak pihak yang harus bekerja sama. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Ya, betul. To people itu penting sekali, ya, harus saling mengenal, betul, ya kan, untuk masuk ke dalam tahap kerjasama ekonomi. Tadi kita bicara tentang persepsi orang Indonesia terhadap. Sekarang kalau kita balik, Pak, gimana sih orang Afrika ngelihat orang Indonesia? Baik mungkin dari grassroots-nya, mungkin mereka juga nggak mengenal Indonesia, kah? Dan juga dari point of view pemerintah, antar pemerintah tuh seperti apa sih? Kalau boleh saya menjawabnya agak ekstrim dan juga saya mulai dari kesimpulan. Apa kesimpulannya? Orang-orang Afrika melihat orang-orang Indonesia itu sama seperti orang-orang Indonesia melihat orang-orang Barat. Eropa dan Amerika. Wow. Nah, itu kesimpulannya tuh kan. Oke, kebayang. Maknanya sangat bisa diterjemahkan masing-masing itu. Sehingga dengan demikian sebetulnya peluang Indonesia untuk berkiprah, untuk berbuat sesuatu, untuk melink dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sudah ada selama ini sangat besar. Mereka melihat kita itu dengan penuh antusias, penuh harapan. Ada satu lagi sebetulnya saya, saking banyaknya di kepala saya mungkin banyak yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Kita bicara mengenai Indonesian Aid. Pernah dengarkan itu istilahnya? Bagaimana ada dana yang dialokasikan pemerintah untuk membantu negara-negara, terutama termasuk Afrika, itu saya kira sangat terbatas. Sangat terbatas. Mbak Sumi, izinkan saya bicara dari hati ke hati ini. Saya agak merasa mengelus dada. 2023 atau 2024 awal, saya dengan bangganya mendapatkan bantuan dari Indonesian Aid itu. Karena ada yang harus dibantu di Ethiopia. Saya mengharapkan angka itu banyak. Ternyata saya sebut aja sekarang di sini. Ternyata KBRI menerima angka 150.000 US dollar untuk membantu ada bencana di situ. Saya syukur. Wah, hebat ini. Dari Indonesian Aid. 150.000. Saya berpikir waktu itu adalah, waduh, sedikit ya. Tapi lah, ini adalah yang pertama. Ini ketok pintu yang pertama nih, Indonesian Aid. Tahu nggak berapa angka yang diterima di situ? Ada lagi pemotongan, potong lagi. Banyak pemotongan, Mbak Sumi. Dan apalagi yang terjadi 2 hari, 3 hari setelah itu, keluar pula di koran. Saya masukkan di media waktu itu. Bahwa Indonesia membantu. Saya nggak sebutkan angkanya. Ya biar orang Afrikanya baca. Iya, betul. Tapi 2-3 hari setelah itu, ini fakta, Mbak Sumi. 2-3 hari setelah itu, ada lagi muncul berita bahwa Jepang membantu Ethiopia $3 miliar. Dan duta besarnya itu namanya Takako, teman main golf saya olahraga golf kan dia. Saya bilang besoknya ketemu sama dia, benar 3 miliar. Udah, untung berita kita bisa dimuat pertama. Baru kemudian yang 3 miliar itu. Jadi naik ya. Nah, itu dia. Nggak jadi naik berita. Ini betul-betul true story yang saya harus sharing kepada kawan-kawan di sini. Jadi again kita lihat bahwa Indonesia ini betul-betul meremehkan sekali ya potensi dan juga hubungan dengan Afrika. Sebetulnya saya tidak melihat meremehkan, tetapi retorikanya luar biasa hebat. Asia Afrika sahabat tidak kita. Tidak sejalan dengan implementasinya. That's a point. That's a point. Retorikanya baik itu di kalangan pejabat pemerintah terutama ya, itu rasanya luar biasa. Lihat aja kalau ada berita-berita pertemuan kayak Indonesia Afrika Forum itu luar biasa, terlihat prestasi semua, tetapi di lapangan ternyata tidak seindah yang dikatakan seperti itu. Pak, kalau bicara tentang masuk ke dalam market Afrika, berarti kita tadi sudah dapat ya point of view orang Afrika melihat orang Indonesia. Sebetulnya kita posisinya seperti lebih superior begitu kan dibanding mereka. Artinya kalau kita mau masuk ke dalam market mereka tidak susah dong. Betul tidak? Ya. Tidak sulit begitu kan. Tapi kembali lagi kepada mindset kita
bahwa Afrika ini ya nggak penting buat kita gitu. Nah, berarti sekarang yang harus dirubah itu adalah mindset pengusaha maupun pemerintah terhadap Afrika, atau seperti apa Bapak lihat? Gini, yang pasti dimanapun, yang pasti kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, pengusaha, ya, itu pasti mencari untung, pasti, ya, mencari untung. Berbisnis pasti cari untung. Tidak mungkin orang akan melakukan bisnis kalau sudah kelihatan ini nggak untung nih, gitu kan ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis itu tentu seorang pengusaha atau bisnismen itu mengerti seluk-beluknya Ya, tentang medan yang mereka akan Betul. masuk ke sana. Nah, kalau menurut saya ini yang kurang di kalangan pengusaha kita, bahwa pengusaha kita lebih banyak, teman-teman kita ada keinginan, ada komitmen untuk ekspansi, tetapi kawan-kawan kita belum dibekali dengan pengetahuan yang sempurna di lapangan. oke. Ini saya ngambil banyak pengalaman pribadi di Ethiopia. Di Ethiopia itu pengusaha India dan keturunan orang-orang India itu sudah mempunyai pengusaha doing business very well Oke. di Ethiopia. Orang India itu sudah hidup berkembang turun-temurun di Ethiopia sudah 6 generasi. Mereka memiliki banyak sekali perusahaan. Dari China juga begitu, dari Turki juga begitu. Nah, ketika saya mengajak teman-teman Indonesia masuk ke Ethiopia dan saya pertemukan dengan counterpart mereka, memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Apakah itu misalnya perbankan, sistem Pembayaran. pembayaran dan lain-lain. Nah, sekarang sudah jauh lebih bagus. Oke. Sebelumnya memang ada tantangan. Tetapi pada saat ada tantangan, kawan-kawan saya pengusaha dari India dan juga China, dia bilang, Ambassador, kalau ada hal-hal yang menjadi persoalan, termasuk oleh kawan-kawan kita yang sedang berinvestasi di Ethiopia sekarang ini, ada dinamikanya, tantangan-tantangannya. Tetapi setiap saya bicara dengan orang India, orang China, misalnya kan, Ambassador, pertemukan saya dengan mereka, ada caranya. Nah, Menarik ini. ini yang saya pikir, barangkali teman-teman saya ini harus Belajar banyak juga dulu nih. untuk sharing pengalaman lah, kira-kira kan gitu ya, dengan mereka, dengan kawan-kawan yang sudah lama di situ. Nah, kembali lagi, peluang itu sangat besar sebetulnya di Ethiopia. Jadi hambatannya tuh tadi ada nggak? Misalnya hambatan dari sisi misalnya bahasa, kebiasaan, budaya, itu juga yang membuat orang Indonesia agak keder juga nih. Aduh, nggak paham sama sekali nih, malas juga gitu loh mau Gini, Mbak. berbisnis dengan Afrika. Mbak Sumi, seperti yang saya sampaikan tadi, Afrika itu sangat luas, 54 negara, dan masing-masing negara itu juga mempunyai karakteristik tersendiri-sendiri. Oke. Peluang dan tantangan, kondisinya juga tidak sama satu sama lain. Saya tidak usah sebutkan nama negara, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebetulnya Indonesia sangat banyak berhubungan dengan Nigeria in term of doing business. Tetapi doing business dengan Nigeria dinamikanya berbeda kalau dibandingkan doing business dengan negara-negara lain seperti Ethiopia atau Kenya. Tantangannya macam-macam di sana dan berbeda. Jadi kalau kita bicara mengenai doing business Indonesia dengan Afrika, dengan negara mana dulu gitu. Kita harus tahu secara spesifik. Kalau dari Ethiopia, mungkin pengalaman Pak Dubes 6 tahun di situ berinteraksi langsung gitu ya dengan orang Ethiopia. Sebetulnya susah nggak sih misalnya bernegosiasi dengan mereka, membangun hubungan dengan mereka itu sulit nggak? Tidak. Tantangan yang terjadi sebelumnya adalah regulasi dari pemerintah. Itu memang tidak mudah. Misalnya foreign currency, ya, misalnya untuk mendapatkan US dollar, untuk mencairkan LC itu kadang-kadang lama, bisa 2-3 bulan, bahkan ada satu case 8 bulan. Tetapi sekarang tidak lagi, sudah ada reformasi di bidang regulasi keuangan dan perbankan.
Nah, saya yakin dengan Ethiopia dan juga negara lain, kendala-kendala seperti ini tidak akan dihadapi lagi, tidak akan dialami lagi oleh pengusaha kita. Sebetulnya ini ada cerita menarik, mungkin kita bisa coba dengerin pandangan juga dari Pak Busra ya. Saya dapat cerita yang menarik bahwa Indomie. Jadi Indofood itu kan memang sudah cukup lama mereka membangun pabrik di situ begitu ya. Sampai satu titik orang Nigeria berpikir bahwa Indomie itu adalah makanan lokal mereka. Ya. Jadi ada satu student exchange dalam satu kesempatan, bertemulah mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa Nigeria. Akhirnya mereka berantem. Memperdebatkan Indomie punya siapa. Dan anak Nigeria ini ngotot bilang kalau Indomie itu ya makanan lokal kita gitu, bukan Indonesia. Nah, berarti sebetulnya kita kalau mau masuk lewat diplomasi makanan pun sebetulnya bisa sukses gitu, karena ada contoh suksesnya juga gitu. Betul, ya Pak? betul Ya. Iya. Itu saya juga dengar Mbak Sumi ya, bahwa mereka merasa beberapa, tidak hanya Nigeria, sebetulnya ada beberapa, kalau nggak salah Indofood itu membangun ada 6 pabrik di 6 negara, kalau nggak salah ya. Dia mereka merasa memiliki gitu. Nah, jadi itu memang terjadi. Dan bahkan ada lagi cerita lucu kalau di Ethiopia. Makanan Indomie itu malah dinilai sangat disenangi oleh anak-anak, anak-anak sekolah, gitu kan. Jadi kalau kita melihat Indomie itu ini paling disukai oleh anak-anak. Nah, dewasa juga suka gitu ya. Tetapi begitulah, begitu sangat populernya ya, produk-produk Indonesia yang ada di Afrika sana. Iya, saya sampai itu baca ya, katanya sampai ada slogan ya, marketing slogan gitu, no mama be like you, no noodles like Indomie. Jadi segitu cintanya orang Nigeria terhadap Indomie. Tapi poinnya adalah bahwa sebetulnya sudah ada success story. Investasi Indonesia ada di Nigeria. Kenapa tidak kita copy paste gitu ya? Supaya lebih banyak lagi pengusaha Indonesia bisa melirik potensi market yang ada di Afrika yang membawa faedah juga buat kita. Ya kan? Mbak Sumi, ini saya teringat kembali lagi pada exchange visit. Kunjungan pengusaha-pengusaha kita ke Afrika itu harus didorong. Sayangnya, selama saya bertugas di sana, sebetulnya di Ethiopia juga sering diselenggarakan trade expo. Dengan mengundang dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sering kali terjadi, dalam 2 tahun terakhir ini justru malah tidak ada satupun pengusaha dari Indonesia yang hadir di Ethiopia. 3 tahun yang lalu ada perusahaan Indonesia yang membuka stand di Trade Expo itu. Dan juga di beberapa tempat lain, di negara lain, banyak juga Trade Expo diselenggarakan. Dan saya mengundang dan betul-betul mengharapkan kiranya kunjungan dari kawan-kawan pengusaha dari Indonesia ke Afrika itu akan lebih banyak lagi frekuensinya. Betul. Dan tentu saja ini peran sahabat-sahabat saya di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu betul-betul diharapkan untuk menyebarluaskan informasi ini. Oke. Nah, terakhir Pak, mungkin untuk penonton yang mungkin kebetulan anak-anak muda yang juga bergerak di bidang ekspor. Kira-kira apa produk yang dicari oleh Afrika dari Indonesia? Dan mungkin Bapak bisa share juga tips trik gitu ya, bagaimana membuka komunikasi jaringan dan juga bisa tembus ke market Afrika. Mungkin Bapak ada hal-hal yang bisa Bapak share ke para pengusaha muda lah Indonesia. Produk Indonesia untuk Afrika itu sebenarnya banyak yang dibutuhkan ya. Machinery juga banyak, terutama di machinery di bidang pertanian. Nah, itu saya sudah connect-kan itu antara lain ya. Tidak hanya di Ethiopia, tetapi juga di berbagai negara lain di Afrika yang memiliki potensi produksi pertanian yang bagus. Lalu kemudian palm oil. Nah, ini kelapa sawit ya, minyak sawit itu juga sangat dibutuhkan. Dan saya mengetahui di Djibouti, sebuah negara kecil yang penduduknya tidak sampai 1 juta, di situ ada pabrik packaging
minyak sawit Indonesia di situ untuk pasar Afrika Timur, besar sekali. Nah, lalu yang lainnya adalah kertas. Lalu kemudian mobil Indonesia banyak sekarang di Afrika. Mobil sangat banyak. Oh ya? Ya. Sepeda motor yang saya baca. Sebenarnya motor juga iya. Yang katanya ada merek Jakarta ya katanya. Betul, ada itu. Itu di Afrika bagian tengah itu kalau salah ya. Tetapi kalau di beberapa negara lain itu termasuk Ethiopia, itu mobil merek ya bukan merek inilah ya Jepang ya kebanyakan ya. Tapi maksudnya assembly dan keluar dari Indonesia. Pabriknya dari Indonesia itu datang. Ada 2-3 merek ada di situ. Nah, yang lainnya itu misalnya kertas ya, kertas juga banyak permintaan. Lalu kemudian baterai kendaraan juga banyak di situ, dan rempah-rempah Indonesia juga udah banyak di situ ya, udah masuk, tapi tidak di semua negara di Afrika. Lalu kopi banyak juga ke negara-negara Afrika, tetapi tidak di Ethiopia. Karena apa? Ethiopia itu adalah dikenal sebagai asal kopi, negara asal kopi. Betul. Nah, gak bisa dilawan kayaknya. Tapi jenisnya berbeda. Kopi dari Ethiopia itu adalah Arabica. Sementara yang beredar di Indonesia kan Robusta ya, kebanyakan ya. Nah, dan itu banyak sekali. Nah, kalau kita bilang mengenai strategi bagaimana mendorong young entrepreneurs Indonesia untuk masuk ke Afrika, harapan kita kepada young nih sebetulnya ya, lebih banyak kepada young entrepreneurs. Saya kira yang pertama, peran KBRI di negara-negara Afrika sangat penting. Dan yang kedua, saya juga mendorong kawan-kawan kedutaan besar negara-negara Afrika di Jakarta juga agar lebih aktif. Nah, ya. Nah, apa yang saya lakukan di Addis Ababa di Ethiopia itu adalah sejak tahun pertama saya bertugas di sana, saya menyelenggarakan kegiatan dan mendirikan suatu forum, namanya adalah Indonesia Ethiopia Young Entrepreneurs Forum. Selama 6 tahun itu kita menyelenggarakan pertemuan 5 kali yang dihadiri oleh anak-anak muda yang entrepreneurs Indonesia dan Ethiopia. Itu diadakan di Ethiopia dan juga di Jakarta. Nah, saya kira kalau hal-hal seperti ini juga saya yakin kawan-kawan di KBRI yang lain, duta besar yang lain di Afrika melakukan banyak sekali kegiatan, banyak sekali terobosan ya. Tetapi cara-cara seperti ini, forum-forum kecil seperti ini, saya kira itu sangat efektif dan meaningful. Mungkin karena Indonesia dengan Afrika itu jauh jaraknya dibandingkan dengan negara ASEAN atau Eropa, Asia Timur, yang paling efektif sebetulnya menyelenggarakan pertemuan itu adalah melalui Zoom meeting. Nah, saya melakukannya sangat banyak berkali-kali. Karena kalau kita mengundang dari Indonesia pengusaha untuk datang ke Afrika, prosesnya ke Ethiopia, panjang lagi, betul. High cost. Nah, high cost. Dan sebaliknya, kalau dari Afrika ke Jakarta itu juga high cost. Nah, ini sekalian aja nih, mungkin saya titipkan di sini bahwa tanggal 28 sampai 31 Agustus bulan ini saya akan menghost 10 orang yang profesional, yang leader dari Ethiopia untuk ke Jakarta ini untuk melakukan berbagai kegiatan. Mereka tergabung di dalam organisasi yang sangat terkenal, yaitu OIS Global Foundation, bekerja sama dengan Basnur Academy, dan saya juga meng-engage kawan-kawan yang lain di sini. Intinya adalah mereka akan ingin melihat belajar dari Indonesia. Jadi kembali lagi, apa yang mereka belajar salah satunya adalah leadership. Jadi di samping doing business, tapi juga mereka ingin belajar tentang kepemimpinan dari Indonesia. Nama programnya adalah ini, Executive Leaders Training and Sharing. Executive Leaders Training and Sharing Forum. Itu akan terjadi pada akhir Agustus ini, tanggal 28 sampai 31 Agustus, Mbak. Semoga lancar acaranya, Pak, dan terima kasih banyak. Meskipun mungkin 10 peserta saja, tapi
harus ada yang memulai. 10 peserta dari Ethiopia. Sementara dari sini kita akan libatkan 50 orang. Ya, karena kita lebih butuh mengenal mereka sebetulnya. Betul sekali. Pak, terakhir mungkin singkat saja, selama 6 tahun Bapak berada di Ethiopia, mungkin juga sudah keliling ke beberapa negara lain di Afrika. Apa yang Bapak pelajari dari Afrika secara personal yang Bapak bawa pulang dan Bapak rasa ini nih nilai yang bisa Indonesia pelajari, entah baik dari sisi pemerintahannya kah atau dari masyarakatnya? Minimal ada 3 hal yang ada di kepala saya sekarang ini. Yang pertama, orang-orang Afrika, termasuk Ethiopia, mereka memiliki self-confidence yang tinggi. Luar biasa. Self-confidence. Yang kedua, kemampuan bahasa asing mereka sangat bagus. Apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Prancis, terutama yang di Afrika bagian tengah dan barat. Itu mengenai kemampuan bahasa. Dengan kemampuan bahasa itu, mereka dengan mudah mendapatkan beasiswa, terutama anak-anak muda untuk belajar di luar negeri. Tidak hanya anak muda, profesionals Afrika memiliki kemampuan bahasa yang sangat baik dan bagus. Di Ethiopia saja, mereka memiliki bahasa nasional, Amharic. Tetapi, mereka juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik. Dan buktinya, di Amerika Serikat sekarang ini ada 2 juta diaspora Ethiopia. Wow, Believe it or not. besar banget. Dulu saya shock mendengar itu. 2 juta diaspora Ethiopia di Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah manner, penghargaan sesama. Saya melihat terutama di Addis Ababa, 2 hal yang pertama saya pelajari dari orang-orang Ethiopia adalah bagaimana menghargai orang asing, orang lain. Antara lain, untuk belajar bagaimana membangun sistem antri kepada anak-anak kita, generasi muda kita, antri di tempat-tempat umum, tidak perlu ke Eropa, tidak perlu ke negara-negara Asia Timur atau Amerika, pergilah ke Ethiopia. Dipastikan seseorang tidak akan pernah mendahului kalau dia tidak berhak untuk di bagian depan. Pada saat jam-jam padat, naik kendaraan umum misalnya, itu bisa 100 meter, 150 meter tuh antri untuk naik kendaraan umum. Yang kedua yang saya pelajari adalah bahwa kalau ada seseorang yang menyetir dan ada kelihatan ada orang yang mau menyeberang jalan, maka akan diprioritaskan. 10 meter, 15 meter sebelum mereka akan menyeberang itu, pengemudi sudah akan berhenti. Ini Ethiopia. Dan Ethiopia 2 kali survei yang saya catat adalah the most religious people in the world. Ethiopia. Ethiopia itu agamanya Kristen Ortodok, nomor 2 Islam. Nah, jadi beberapa hal itulah yang harus kita lihat dari Ethiopia. Self-confidence, kemampuan bahasa asing, dan penghargaan sesama. Banyak lagi sebetulnya yang ingin saya sharing kepada Mbak Sumi ini tentang hal-hal yang positif dari Afrika. Tapi setidaknya 3 itu sangat membekas. Dan sangat menurut Bapak saya. bisa kita petik gitu ya pelajarannya. Betul. Saya hari ini dibawakan oleh-oleh cukup banyak oleh Pak Gusra. Karena selama kurun waktu hanya 5 tahun ya, menulis 17 buku. Mungkin bisa dibilang penulis paling aktif gak ya? Menulis dan jadi editor. Sekaligus juga editor. Nah ini ada 3 buku, menurut saya kita memang harus baca sih. Kita memang harus cari tahu tentang Afrika karena it's a future. Populasinya masih bertambah terus dan jangan lupa mereka sedang bergerak maju. Tata kelola pemerintahnya juga semakin membaik dan itu menjadi seksi di mata investor. Dan Indonesia jangan mau ketinggalan lagi. Kita baca, kita kenali Afrika lebih banyak lagi. Ini saya akan bagikan ke penonton kita yang bisa memberikan komen. Saya nggak membatasi komen seperti apa, tapi tentang Afrika, apa yang Anda bisa sampaikan, apa yang ada di pikiran Anda. Komen 3 terbaik akan saya berikan buku ini.
Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan atau mendengarkan podcast VVIP di Spotify. Kita sudah hadir di Spotify. Dan terima kasih banyak Pak Busra hari ini sudah mau menjadi tamu VIP. Saya yakin banyak sekali kita belajar sore hari ini. Dan mudah-mudahan itu bisa membuka wawasan ya bagi para penonton kita. Thank you, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan.